Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Resita Dewi, nomor induk mahasiswa 2018-1395. Saya dari kelompok 4, pengkajian 12 syaraf kranial. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Langsung saja, saya mulai materinya. Definisi syaraf kranial. Syaraf kranial adalah 12 pasang syaraf pada manusia yang mencatat dari otak. Berbeda dari syaraf spinal yang mencuat dari sumsum tulang belakang, syaraf kranial merupakan bagian dari sistem syaraf sadar dari 12 pasang syaraf. 3 pasang memiliki jenis sensori, yaitu syaraf 1, 2, 8. 5 pasang jenis motorik, syaraf 3, 4, 6, 11, 12. Dan 4 pasang jenis gabungan, syaraf 5, 7, 9, 10. Pasangan syaraf-syaraf ini diberi nomor sesuai urutan dari depan hingga belakang. Lazimnya menggunakan angka Romawi. Syaraf kranial sendiri merupakan bagian dari sistem syaraf tepi namun berlokasi di dekat sistem syaraf pusat, yakni kranium atau tengkorak. Syaraf-syaraf kranial langsung berasal dari otak dan keluar meninggalkan tengkorak melalui lubang-lubang pada tulang yang disebut foramina atau tunggal atau foramen. Dinyatakan dengan nama atau dengan angka Romawi. Syaraf-syaraf tersebut adalah olfactorius 1, opticus 2, oculomotorius 3, trochlearis 4, trigeminus 5, abducens 6, facialis 7, vestibulococlear 8, glossopharyngeus 9, vagus 10, accessorius 11, hypoglossus 12. Syaraf kranial 1, 2, dan 8 merupakan syaraf sensorik murni. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Arifki Aziz. NIM saya 2018-1382 dan saya di sini akan menjelaskan tentang penyusunan sel saraf kranial. Setelah membicarakan sarafnya, ada baiknya juga kita mengetahui dari mana saraf tersebut berasal dari nukleus saraf kranial yang terletak di batang otak. Sel saraf motorik dari saraf kranialis yang berada di batang otak merupakan bagian dari LMN. Sedangkan bagian UMN-nya diperankan oleh sel saraf motor kortikal. Yang luar biasa, nukleus saraf kranialis adalah persarafannya yang berasal dari serat saraf dari dua sisi hemisfer otak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Dewi Astuti, nomor NIM 2018-1363. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan fungsi saraf kranial. Yang pertama yaitu ada olfactorius. Jenisnya sensori, berfungsi menerima rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Yang kedua yaitu ada opticus. Jenis sensori, fungsinya menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Yang ketiga yaitu ada oculomotor. Jenisnya ada motorik, berfungsi menggerakkan sebagian besar otot mata. Yang keempat ada trochlearis, jenisnya motorik, berfungsi menggerakkan beberapa otot mata. Yang kelima ada trigeminus, jenis gabungan, berfungsi sebagai menerima rangsangan dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan. Yang kedua yaitu ada motorik, berfungsi menggerakkan rahang. Yang keenam yaitu ada abducens, jenisnya motorik, berfungsi untuk abduksi mata. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh ada facialis, jenisnya gabungan, berfungsi yang pertama sensorik, menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Yang kedua yaitu ada motorik, berfungsi mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Selanjutnya yang ke-8 ada vestibulococlearis, jenisnya sensori, fungsinya sensori sistem vestibulur, yaitu mengendalikan keseimbangan. Yang kedua sensori koklea,
berfungsi menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Selanjutnya, yang ke-9 ada glosa faringeal. Jenisnya gabungan, berfungsi yang sensori, yaitu menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Selanjutnya yaitu ada motorik, berfungsi mengendalikan organ-organ dalam. Selanjutnya yang ke-10 ada vagus. Jenisnya gabungan, berfungsi sensori, menerima rangsang dari organ dalam. Selanjutnya yaitu motorik, mengendalikan organ-organ dalam. Selanjutnya yaitu yang ke-11 ada aksesorius. Jenis motorik, berfungsi mengendalikan pergerakan kepala. Selanjutnya yang ke-12 yaitu ada hipoglossus. Jenisnya motorik, berfungsi mengendalikan pergerakan lidah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan sistem saraf kranial. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, status mental, yang kedua, tingkat kesadaran, yang ketiga, fungsi saraf kranial, yang keempat, fungsi motorik, yang kelima, refleks, yang keenam, koordinasi dan gaya berjalan. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, fungsi sensorik, agar pemeriksaan saraf kranial dapat memberikan informasi yang diperlukan. Diusahakan kerjasama yang baik antara pemeriksa dan penderita selama pemeriksaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fitrianingsi, NIM saya 2018-1388. Di sini saya akan menjelaskan syaraf karnial yang dinyatakan dengan nama atau dengan angka Romawi yang pertama dan yang kedua, yaitu ada saraf olfaktorius. Persepsi bau lebih penting daripada identifikasi bahan yang benar. Penyakit pada hidung seperti sinusitis, alergi, ispa merupakan penyebab tersering. Hilangnya kemampuan penghidu. Tumor pada ulkus olfaktorius merupakan penyebab neurologis hilangnya penghidu. Sumbatan hidung harus dihilangkan menggunakan dekongestan nasal sebelum pemeriksaan. Cara pemeriksaannya yang pertama, periksa lubang hidung apakah ada sumbatan atau adanya polip atau sekret. Hal ini dapat mengurangi ketajaman penciuman sehingga mempengaruhi hasil pemeriksaan, atau bersihkan sekret kemudian kalau perlu digunakan dekongestan hidung. Zat pengetes yang digunakan adalah zat yang sudah dikenali oleh klien, seperti kopi, teh, tembakau, atau cengkeh. Hindarkan zat yang dapat mengiritasi hidung seperti mentol, amonial, alkohol, atau cuka. Kemudian lakukan pemeriksaan terhadap hidung satu persatu. Klien tutup mata dan minta klien atau pemeriksa menutup salah satu lubang hidung klien. Kemudian, klien disuruh mencium salah satu zat pengetes dan ditanya apakah klien mencium bau sesuatu dan apa yang diciumnya. Ulangi untuk lubang hidung yang lainnya. Yang kedua adalah saraf optikus atau pemeriksaan penglihatan sentral atau visual acuity. Penglihatan sentral diperiksa dengan kartu Snellen, jari tangan, dan gerakan tangan. Cara pemeriksaannya yaitu inspeksi dahulu mata klien terhadap kelainan seperti katarak, iritasi konjungtiva, parut pada kornea yang kabur, dan sebagainya. Lakukan terhadap kedua mata secara terpisah. Yang kedua, klien dianjurkan duduk pada jarak 5 atau 6 meter menghadap tabel. Yang ketiga, mata kanan dan kiri diperiksa bergantian dengan menutup sebelah mata dengan tangan klien tanpa menekan bola mata. Yang keempat, klien disuruh membaca huruf yang ditunjuk oleh pemeriksa pada tabel Snellen mulai dari atas ke bawah. Kemudian yang kelima, bila klien dapat membaca sampai baris paling bawah, maka ketajaman penglihatan klien normal atau 6/6. Jika tidak, maka visusnya tidak normal. Dan hal ini dinyatakan dengan menggunakan pecahan. Misalnya 6/20. Ini berarti bahwa huruf yang seharusnya dapat dibaca dari jarak 20 meter hanya dapat dibaca dari jarak 6 meter. Kemudian yang keenam ada jari tangan. Normal jari tangan bisa dilihat pada jarak 3 meter, tetapi bisa
bisa melihat pada jarak meter. Maka perkiraan visusnya adalah kurang lebih 2/60. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jumca Yaneng Ati, NIM 2018-1390. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pemeriksaan penglihatan perifer. Pemeriksaan penglihatan perifer dikenal dengan pemeriksaan lapang pandang. Dapat menghasilkan informasi tentang saraf optikus dan lintasan penglihatan mulai dari mata hingga korteks occipitalis. Tes konfirmasi jarak antara pemeriksa dengan pasien adalah 60-100 cm. Objek yang digunakan harus berada tepat di tengah-tengah jarak tersebut. Cara pemeriksaan: 1. Klien disuruh duduk atau berdiri berhadapan dengan pemeriksa pada jarak 60-100 cm. Jelaskan prosedur yang akan dilaksanakan. Kedua, jika mata kanan yang akan diperiksa, maka mata kiri harus ditutup, misalnya dengan tangan klien atau kertas. Sementara, pemeriksa harus menutup mata kanannya. Kemudian, klien disuruh melihat terus. Pada mata kiri, pemeriksa dan periksa harus selalu melihat ke mata kanan klien. Yang ketiga, kemudian pemeriksa menggerakkan jari tangannya di bidang pertengahan antara pemeriksa dengan klien. Gerakan dilakukan dari arah luar ke dalam. Keempat, jika klien melihat jarak pemeriksa, klien akan memberitahu pemeriksa dan akan dibandingkan apakah pemeriksa juga melihatnya. Bila ada gangguan penglihatan, maka pemeriksa akan melihat terlebih dahulu. Yang kelima, lakukan pemeriksaan ini dengan gerakan jari tangan dari semua jurusan ke kedua mata diperiksa secara bergantian. C. Refleks pupil. Saraf aferen berasal dari saraf optikal, sedangkan saraf aferennya dari saraf oculomotorius. Ada dua macam refleks pupil. Yang pertama, respon cahaya langsung. Pakailah senter kecil, arahkan sinar dari samping sehingga pasien tidak memfokus pada cahaya dan tidak berakomodasi ke arah salah satu pupil untuk melihat reaksinya terhadap cahaya. Inspeksi kedua pupil dan ulangi prosedur ini pada sisi lainnya. Yang kedua, respon cahaya konsensual. Jika pada pupil yang satu disinari, maka secara serentak pupil lainnya mengecil. Dengan ukuran yang sama, pemeriksaan fundus oculi atau funduskopi digunakan alat oftalmoskop. Caranya adalah dengan mengikuti perjalanan vena retinalis yang besar ke arah diskus. Semua vena-vena ini keluar dari diskus optikus. D. Pemeriksaan fundus oculi atau funduskopi. Digunakan alat oftalmoskop. Putar lensa ke arah 0 dioptri, maka fokus dapat diarahkan kepada fundus. Kekeruhan lensa atau katarak dapat mengganggu pemeriksaan fundus. Bila retina sudah terfokus, carilah terlebih dahulu diskus optikus. Caranya adalah dengan mengikuti perjalanan vena retinalis yang besar ke arah diskus. Semua vena-vena ini keluar dari diskus optikus. E. Tes warna. Untuk mengetahui adanya polineuropati pada optikus. Saraf oculomotoris merupakan nervus yang mempersarapi otot-otot bola mata ekstena, levator palpeora dan constrictor. Pupil pemeriksa meliputi 1. Posi gerakan bola mata dan pupila. Pada keadaan normal, bila seseorang melihat ke depan, maka batas kelopak mata atas akan memotong iris pada titik yang sama, secara bilateral. Spotis dicurigai bila salah satu kelopak mata memotong iris lebih rendah daripada mata yang lain, atau bila pasien mendongakkan kepala. Yang kedua, ke belakang atau ke atas untuk kompensasi secara kronik, atau mengangkat alis mata secara kronik pula. Gerakan bola mata. Yang ketiga, pasien diminta untuk melihat dan mengikuti gerakan jari atau ballpoint.
ke arah medial atas dan bawah. Sekaligus ditanyakan adanya penglihatan ganda atau diplopia. Dan dilihat ada tidaknya nistagmus. Sebelum memeriksa gerakan bola mata pada keadaan diam, sudah dilihat adanya strabismus juling dan deviasi konjugateke satu sisi. Yang kelima, pupil. Pemeriksa pupil meliputi 1. Bentuk dan ukuran pupil. 2. Perbandingan pupil kanan dan kiri. Perkenalkan, nama saya adalah Dwi Cahyani, NIM 2018-1369. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi saraf troklearis. Saraf troklearis. Pemeriksaan meliputi pergerakan bola mata ke arah bawah dalam, gerakan mata lateral bawah, strabismus konvergen, diplopia. Cara pemeriksaan. Pemeriksaan pupil dengan menggunakan penerangan senter kecil. Yang diperiksa adalah ukuran pupil. Misios bila ukuran pupil kurang dari 2 mm. Normal dengan ukuran 4-5 mm. Pinpoint pupil bila ukuran pupil sangat kecil. Dan midriasis dengan ukuran lebih dari 5 mm. Bentuk pupil, kesamaan ukuran antara kedua pupil. Isikor atau sama, atau anisikor atau tidak sama. Dan reaksi pupil terhadap cahaya, positif bila tampak kontraksi pupil, negatif bila tidak ada kontraksi pupil. Dilihat juga apakah terdapat perdarahan pupil atau diperiksa dengan funduskopi. Saraf trigeminus merupakan saraf yang mempersarafi sensori wajah dan otot pengunyah. 1. Sensibilitas. Ada 3 cabang sensorik, yaitu oftalmik, maksila, mandibula. Pemeriksaan dilakukan pada ketiga cabang saraf tersebut dengan membandingkan sisi yang satu dengan sisi yang lain. Cara pemeriksaan. Yang pertama, pasien menutup kedua matanya dan jarum ditusukkan dengan lembut pada kulit. Yang kedua, daerah yang menunjukkan sensi yang tumpul harus digambar dan pemeriksa harus dilakukan dari daerah yang terasa tumpul menuju daerah terasa tajam. Yang ketiga, juga lakukan tes pada daerah di atas dahi menuju belakang melewati puncak kepala. Yang keempat, pasien tetap menutup kedua matanya dan lakukan tes untuk raba halus dengan kapas yang baru dengan cara yang sama. Pasien disuruh mengatakan ya setiap kali dia merasakan sentuhan kapas pada kulitnya. 2. Motorik. Cara pemeriksaannya. Yang pertama, pemeriksa dimulai dengan menginspeksi adanya atrofis otot-otot temporalis dan meseter. Yang kedua, kemudian pasien disuruh mengatupkan giginya dan lakukan palpasi adanya kontraksi meseter di atas mandibula. Yang ketiga, kemudian pasien disuruh membuka mulutnya dan pertahankan tetap terbuka dengan pemeriksa berusaha menutupnya. Lesi unilateral dari cabang motorik menyebabkan rahang berdeviasi ke arah sisi yang lemah atau yang terkena. Yang ketiga, refleks pemeriksaan. Refleks kornea terdiri dari tidak langsung dan langsung. Secara langsung, pasien diminta melirik ke arah latero superior, kemudian dari arah lain kapas disentuhkan pada kornea mata. Misalnya pasien diminta melirik ke arah kanan atas, maka kapas disentuhkan pada kornea mata kiri dan lakukan sebaliknya pada mata yang lain. Tak langsung atau konsensual. Sentuhan kapas pada kornea atas kanan menimbulkan refleks menutup mata pada mata kiri dan sebaliknya. Kegunaan pemeriksaan refleks kornea konsensual ini sama dengan refleks cahaya konsensual, yaitu untuk melihat lintasan mana yang rusak atau afferent atau afferent, refleks berisin atau nasal refleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Entik Puspitawati, saya dari kelompok 4 NIM 2018-1380. Saya di sini akan menjelaskan tentang saraf abdusen. Fungsi otot bola mata dinilai dengan keenam arah utama yaitu lateral, lateral atas, medial bawah, lateral bawah, ke atas dan ke bawah.
Pasien disuruh mengikuti arahan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keenam arah tersebut. Normal bila pasien dapat mengikuti arah dengan baik, terbatas bila pasien tidak dapat mengikuti dengan baik karena kelemahan otot mata. Nystagmus bila gerakan bola mata pasien bolak-balik involunter. Cara pemeriksaan yang pertama yaitu posisi klien duduk atau berdiri. Yang kedua, klien diinstruksikan untuk mengikuti jari-jari pemeriksa yang digerakkan ke arah lateral medial atas, medial bawah, dan ke arah yang miring atau atas lateral bawah, medial atas, medial, dan bawah lateral. Yang kedua, inspeksi apakah mata klien dapat mengikutinya dan bagaimana gerakan bola mata, apakah lancar atau mulus atau kaku. Inspeksi juga jika ada diplopia, tanyakan pada pasien pada posisi mana, dari mana yang timbul diplopia. Lalu yang kelima, instruksikan klien untuk menutup sebelah mata. Saya tanyakan mana bayangan yang ada. Selanjutnya yaitu saraf fasialis. Pemeriksaan saraf fasialis dilakukan pada saat pasien diam dan atas perintah atau tes kekuatan otot. Saat pasien diam, diperhatikan simetris atau asimetri wajah. Pemeriksaan saraf fasialis meliputi tes kekuatan otot atau motorik, terus tes sensorik khusus atau pengecapan 2/3 depan lidah. Yang selanjutnya, saraf vestibulocochlearis. Ada dua macam pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendengaran untuk mencari adanya serumen atau obstruksi lainnya, dan membran timpani untuk menentukan adanya inflasi atau perforasi. Kemudian lakukan tes pendengaran dengan menggunakan gesekan jari. Detikologi dan audiogram digunakan untuk membedakan tuli saraf dengan tuli konduksi. Dipakai tes Rine dan tes Weber dengan menggunakan garpu tala. Yang kedua, pemeriksaan fungsi vestibular. Fungsi vestibular meliputi manuver Nilen, Barani atau manuver. Selanjutnya yaitu saraf glosopharyngeus dan saraf vagus. Ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan secara rutin. Yang pertama, fungsi motorik. Cara pemeriksaannya yaitu observasi kualitas suara klien dengan normal, disfonia, dan afonia. Instruksikan klien untuk menyebut A pada orang normal. Ovulasi akan terangkat lurus dan tetap berada di median. Klien diinstruksikan untuk menelan air dan memakan makanan padat, lunak. Perhatikan adakah disfagia atau sukar menelan. Yang kedua yaitu refleks faring. Cara pemeriksaannya, instruksikan klien untuk membuka mulut, rangsang atau tekan menekan dinding faring atau pangkal lidah dengan spatel lidah. Bila terlihat faring terangkat dan lidah ditarik, dikatakan refleks faring positif. Yang ketiga yaitu refleks wahing. Cara pemeriksaannya, mukosa hidung klien dirangsang dengan sentuhan kapas. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya wahing atau bersin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Desi Ratnasari, NIM 2018-1379. Di sini saya akan menjelaskan tentang saraf yang ke-11, yaitu saraf aksesorius. Pemeriksaannya dengan cara meminta pasien mengangkat baunya dan kemudian rabalah massa otot trapesium dan usahakan untuk menekan baunya ke bawah. Kemudian pasien disuruh memutar kepalanya dengan menahan dahannya, pemirsa, dan juga rabalah massa otot sternocleidomastoideum masseus. Dan kemudian saya akan menjelaskan saraf yang ke-12, yaitu saraf hipoglus. Pemeriksaannya yaitu dengan cara infeksi lidah dalam keadaan dan di dasar mulut. Tentukan adanya atrofi dan valkutasi atau kontraksi otot yang halus, irregular, dan tidak memiliki. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulannya dari penjelasan teman-teman saya. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari respon saraf terdiri dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel, yaitu nefron. Kemudian fungsi dari sel saraf sendiri adalah mengirimkan pesan impuls yang berupa rangsangan dan tanggapan sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu berupa rangsangan dan tanggapan.
sistem saraf yaitu ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari perifer, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer yaitu terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Dari situlah penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.